Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan materi kita tentang membangun ruang segi datar bagian prisma. Di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran untuk kita belajar bangun ruang segi datar. Pertama, kita belajar mengenai pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap dengan bentuk dan ukuran yang sama, serta sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma memiliki berbagai bentuk, yaitu prisma segi 4, segi 3, segi 5, dan segi 6 atau yang lainnya. Di sini sudah ada gambar di bawahnya, contoh-contoh dari berbagai bentuk prisma. Selanjutnya adalah unsur-unsur prisma. Yang pertama, sisi atau bidang. Yang kedua, rusuk. Yang ketiga, titik sudut. Yang keempat ada diagonal bidang. Diagonal bidang prisma adalah ruas garis yang ditarik dari dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Rumus mencari panjang diagonal bidang prisma yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Penggunaan rumus ini tergantung dari bentuk dari diagonal bidangnya ya. Jadi contoh misal kita cari diagonal bidang dari CJ atau BG. Di sini kan udah ada contohnya CJ atau BG ya. Kalau kita cari panjang diagonal bidang CJ, berarti kita menggunakan rumus dari akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Kenapa begitu? Karena kita kan menggunakan teorema Pythagoras ya. CJ di sini yaitu sisi miring dalam Pythagorasnya. Jadi kita membutuhkan L dan T atau akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang terbentuk dari dua buah diagonal bidang yang sejajar dan ruas garisnya. Jadi ini bidang diagonal terbentuk dari dua diagonal bidang. Di sini kita ambil contohnya yaitu BFIK ya, BFIK. Di situ terbentuk dari diagonal bidang BI dan FK. Untuk mencari luas bidang diagonal prisma, rumusnya yaitu panjang diagonal bidang dikali lebar. Berarti kita harus cari dulu panjang diagonal bidang. Dalam hal ini kita cari dulu misalnya salah satu ya, antara BI atau FK. Kita cari panjang diagonal bidang BI atau FK, kemudian kita kalikan dengan lebarnya. Lebarnya di sini yaitu panjang IK atau BF. Jadi kita cari BI dan IK atau FK dan FB ya. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma ini contoh jaring-jaring prisma segitiga ya. Ada berbagai bentuk, sebenarnya bentuknya ada banyak. Cuma Ibu kasih contoh 4 di sini. Sekalian lihat dalam satu bidang, satu bentuk prisma segitiga saja memiliki banyak bentuk jaring-jaring prisma. Dan misalnya prisma segi 4, segi 5 ataupun segi 6 juga memiliki banyak bentuk jaring-jaring prisma. Selanjutnya di sini ada animasi tentang jaring-jaring prisma ya. Jadi kita bisa lihat kalau jaring-jaring prisma itu atau prisma dibuka. Ini misalnya Ibu tutup dulu. Ini contoh jaring-jaring prisma segitiga ya. Ini prisma segitiga. Jika kita buka jaring-jaringnya, nah ini proses pembukanya. Nah, akan membentuk jaring-jaring seperti ini ya. Di sini ada berapa? Ada 2 bangun berbentuk segitiga dan 3 bangun berbentuk 3 bidang, salah. Maksud Ibu, di sini ada 2 bidang berbentuk segitiga dan 3 bidang berbentuk persegi panjang ya. Luas jaring-jaring prisma sama dengan luas permukaan prisma. Sehingga untuk mengetahui luas permukaan prisma dapat dilakukan dengan menjumlahkan luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. Luas permukaan prisma segitiga yang tadi kita buka jaring-jaringnya ya, yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2, luas bangun 3, luas bangun 4, dan tambah luas bangun 5. Di sini kan ada 5 bangun ya, 1, 2, 3, 4,
5. Yang 2 berbentuk segitiga dan yang 3 berbentuk persegi panjang. Jadi secara umum luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegak. 2 kali luas alas berarti alasnya yang mana? Yang ini ya. Luas alasnya itu yang berbentuk segitiga. Dalam hal ini kan prisma segitiga, jadi luas alasnya itu yang bidang segitiga ini, dan bidang tegaknya itu adalah bidang yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ada animasi juga. Ini prisma segi 4 ya. Prisma segi 4 kalau kita belah nih. Maaf, maksud ibu ini tadi bukan prisma segi 4 ya. Ini maksudnya tadi balok. Balok kalau kita belah akan membentuk prisma segitiga. Ya, bisa dilihat ya. Tadi kan balok bentuknya, sekarang jadi prisma, jadi 2 bangun prisma segitiga. Kita satukan jadi balok lagi. Nah, berarti kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari animasi ini? Yaitu suatu bangun balok jika dibelah menjadi 2 menjadi 2 bangun prisma segitiga. Dari animasi tersebut nih, balok yang dipotong melintang membentuk prisma segitiga. Dengan demikian volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok. Benar ya? Jadi kalau balok dibelah jadi 2 membentuk bangun prisma segitiga. 2 bangun prisma segitiga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa volume prisma itu setengah dari volume balok. Nih, kalau volume prisma ABDEFH ya, gambar yang salah satu dari prisma itu sama dengan setengah volume balok. Sedangkan rumus volume balok adalah P kali L kali T. Jadi setengah volume balok sama dengan setengah kali P kali L kali T. Nah, di situ ada setengah kali P kali L. Setengah dikali P dikali L sama dengan luas alas. Alasnya kan berbentuk segitiga. Nah, kalau kita nyari luas segitiga, rumusnya kan setengah alas dikali tinggi, ya kan? Nah, P di sini panjang alas dalam bangun prisma ini adalah alas dari segitiganya. Dan L-nya adalah tinggi segitiganya. Jadi, setengah kali P kali L sama dengan setengah kali alas kali tinggi dari bidang segitiga, atau itu adalah rumus luas alas dikali dengan tingginya. Jadi volume prisma ABDEFH adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan berbentuk segitiga ya. Sekarang kita contoh soal. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan panjang diagonal bidang CH dan luas bidang diagonal CELH. Panjang diagonal CH. Ya, kita cari panjang diagonal bidang CH. Berarti kita butuh BC dan BH ya. Di situ BC-nya adalah panjangnya, BH adalah tinggi. Jadi kita menggunakan rumus dari akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Panjangnya adalah 8, tingginya 6. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36. Kalau dijumlahkan berarti akar 100 atau sama dengan 10. Jadi panjang diagonal bidang CH adalah 10 cm. Kemudian luas bidang diagonal CELH. Rumusnya tadi adalah panjang diagonal bidang dikali lebar. Panjang diagonal bidangnya CELH ya. Nah, kita perlu panjang diagonal bidang. Tadi kan kita udah nyari panjang diagonal bidangnya adalah 10. Berarti tinggal kita kaliin aja. 10 dikali 8 adalah 80. Jadi luas bidang diagonal CELH adalah 80 cm persegi. Ini ada contoh luas permukaan. Tentukan luas permukaan prisma dan volume prisma di samping. Ini gambarnya. Ini prisma segitiga.
Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegak. 2 kali luas alas. Alasnya berarti PQR ya. 2 kali luas PQR atau 2 kali luas segitiga itu, segitiga PQR ditambah luas bidang tegak. Bidang tegaknya kan PQTS, QRUT, PRUS ya. Kita cari luas PQR, luas PQTS, luas QRUT dan luas PRUS. Di sini udah dicari 2 kali. Nyari luas PQR berarti kalau PQR kan segitiga ya, berarti setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya 8, tingginya itu kan RQ sama dengan UT, berarti tingginya 6. Setengah kali 8 kali 6, setengah ya, di sini kan 2 dikali 8 kali 6 per 2. Disederhanakan ya. Kemudian untuk mencari luas PQTS kita butuh PQ kali QT atau 10 kali 7. Kemudian nyari luas QRUT sama dengan QR kali QT. QR-nya 6, QT-nya 7. Kemudian luas PRUS, PR kali PS 8 kali 7. Nah, bisa kita lihat nih hasilnya adalah 216. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 216. Dan volumenya, volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas tuh berarti yang segitiga ya. Luas alasnya kan yang segitiga bawah itu ya. Jadi luas alasnya tadi kita udah cari kan ya. Luas alasnya adalah 48 dikali tingginya, tinggi prisma 7. Jadi 48 kali 7 adalah 336. Jadi volume prisma di atas adalah 336 cm kubik. Selanjutnya kita latihan soal. Di sini ya udah ada soal. Diketahui sebuah bangun berbentuk prisma segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 5 cm, 13 cm dan 12 cm dan volumenya 450 cm kubik. Tinggi prisma tersebut adalah, jadi di sini kalian mencari tingginya ya. Di sini udah diketahui volumenya, tinggal cari tingginya. Jadi kan volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Berarti kalian cari dulu luas alasnya, kemudian kalian bagi volume dibagi luas alas, maka ketemu tingginya ya. Selanjutnya soalnya nomor ini, berdasarkan gambar di samping panjang DC, panjang DB dan luas BCD secara berurutan adalah, ini berarti kalian mencari DC diagonal bidang, kemudian DB diagonal bidang juga ya, dan BCD bidang diagonal. Nah, selamat mengerjakan. Semoga kalian semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ibu tunggu jawabannya secepat mungkin. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.